kembali diskusi tentang beberapa poin penting berkaitan dengan akidah kita sebagai umat Islam, ya, yang mengikuti eh, paham ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mengikuti pendapat para ulama, kemudian juga mengambil dalil-dalil yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berada di jalan yang benar, ya, istiqomah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini yang penuh berkah dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, sahabat, kita persilakan kepada sahabat yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan. Agak dekat aja ya. Silakan, agak maju sedikit. Izin aja, Ustaz. Iya, boleh. Agak keras suaranya ya. Ya. Yang pertama, apakah orang yang mati bunuh diri itu termasuk takdir dari Allah? Yang kedua, Baik. apakah orang yang mati atau yang menginginkan mati dengan cara bunuh diri itu termasuk takdir dari Allah? Oh, berarti yang kedua itu orang yang berniat atau menginginkan gitu ya? Iya. Menginginkan kematian dengan cara Bunuh diri. Oh, gitu. Jadi yang pertama tadi berarti orang yang bunuh diri berarti itu sudah terjadi gitu ya. Iya. Sudah bunuh diri, sudah meninggal berarti ya. Yang kedua, orang yang baru ya, baru niat atau menginginkan. Berarti belum terjadi ya. Nah, belum terjadi. Itu apakah itu juga bagian Dari takdir Allah? Oh, gitu. Terus yang berikutnya silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Tat. Iya. Menghubungkan pertanyaan dari teman tadi yang jadi saya ingin bertanya tentang jika memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Tat ya. Jadi misalnya dari dua pertanyaan tadi itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pantas menyandarkan takdir itu kepada Allah, Iya. Zat yang maha sempurna? Iya. Gitu, Zat. Iya. Misalnya kan, mati bunuh diri, misalnya itu merupakan takdir, dan mungkin itu takdir yang buruk atau gimana. Tapi apakah kita pantas menyandarkan itu kepada Allah yang kita ketahui merupakan Zat yang maha sempurna dan suci dari kekurangan itu, Zat? Iya. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa pertanyaannya. Ini pembahasan yang saya kira sangat diperlukan oleh banyak sahabat-sahabat kita, ya, saudara Muslim dimanapun berada. Ini pembahasan yang sangat penting diketahui dan dipelajari. Kalau boleh dikatakan ini adalah bagian dari materi ilmu tauhid yang wajib dipelajari bagi setiap Muslim. Karena di dalam Islam itu ada 3 pokok ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama, ya, ilmu tauhid. Ini berkaitan dengan keyakinan kita, ya, akidah kita, bagaimana caranya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal sifat-sifat kesempurnaannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu fikih, ya, yang membahas tentang hukum-hukum Islam. Ya, terutama yang disebutkan di dalam 5 rukun Islam. Ya, itu semuanya pembahasannya ada di ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, yang wajib dipelajari setiap Muslim adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini berkaitan dengan etika atau akhlak kita sesama manusia dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Silakan kita ulang lagi pertanyaan yang pertama, baru langsung kita bahas. Silakan. Pertanyaan yang pertama. Apakah orang yang mati bunuh diri itu termasuk takdir dari Allah? Iya. Baik.
apakah orang yang mati bunuh diri itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala? Mati berarti ini sudah terjadi ya, sudah mati dalam keadaan bunuh diri. Itu apakah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk menjawab itu tentu kita mengenal dulu tentang ilmu yang berkaitan dengan takdir itu sendiri. Di dalam kitab ya sudah banyak juga dijelaskan ya karya-karya ulama yang menghimpun beberapa dalil yang berkaitan dengan takdir. Ada takdir yang tetap, dan ada takdir yang bisa berubah. Ya, bisa berubah. Takdir yang tetap itu sudah kita kenal ya di dalam pembahasan ya kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Ya. Ada yang disebut dengan takdir mubram. Ya, takdir mubram ini adalah takdir yang tetap ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya takdir ya, dan itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sekalipun hal itu belum terjadi. Ya. Di antara dalil ya yang menunjukkan tentang adanya takdir yang tetap ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 29. Ya, wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Takdir yang ada dalam ilmu Allah ini tidak akan berubah. Ya, takdir yang ada dalam ilmunya Allah ini tidak akan berubah dan tidak akan dapat diubah oleh situasi dan kondisi bagaimanapun juga, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Siapa yang bisa merubah takdir? Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada kan? Tidak ada yang bisa merubah takdir. Ya, kecuali apa? Allah berkehendak. Nah, kecuali dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, inilah yang dinamakan takdir mubram namanya. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu takdir ya mubram atau takdir yang sudah pasti. Kalau bahasa kita ya, takdir yang sudah pasti. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan takdir ya mubram tadi adalah dalam surah Qaf ayat 29 disebutkan ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Artinya keputusan di sisiku tidak dapat diubah oleh siapapun. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Apa hubungannya ayat yang disebutkan di awal tadi kemudian ditutup dengan ayat aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku, artinya Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Nah, seperti tadi mati dalam keadaan bunuh diri, Allah tidak akan menganiaya hambanya itu, menetapkan takdir, misalnya takdir mati dalam keadaan seperti itu, lalu Allah misalnya dituntut, ini karena takdir dari Tuhan, takdir dari Allah, makanya saya tidak bisa mengelak katanya. Siapa bilang? Tidak bisa mengelak katanya. Tidak bisa mengelak. Nanti ada pembahasannya itu. Apakah benar seperti itu? Nah, ini sebenarnya sudut pandang kita memahami ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Tidak boleh kita berbicara masalah takdir tanpa disertai dengan ilmu.